Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pasaman yang terhormat Bapak Haji Dr. Anus Haji Usman Biang MM. Sengaja kami undang ke ruang podcast Mandor Pasaman. Sebelum saya bicara panjang lebar Pak, izinkan saya dulu minta maaf karena yang menjadi host hari ini diminta oleh kawan-kawan adalah saya. Sebenarnya siswa sebagai host, tapi mungkin balam jadi dengan balam Pak, kuliah jadi kuliah, mungkin saya yang disuruhkan. Mohon izin kepada Pak Kepala Kantor. Siap. Begini Pak, saya selaku Kepala Mandor Pasaman mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak, dan juga tadi kita telah melakukan acara upacara bendera dan juga silaturahmi karena Bapak mau meninggalkan tugasnya di Kementerian Agama RI, khususnya sebagai Kepala Kantor karena menuju penempatan. Jadi kami keluarga besar Mandor Pasaman merasa kagum dan sangat bahagia sekali atas kedatangan Pak Usman Biang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama menuju ke Mandor Pasaman Pak. Maka dalam acara itu disini juga dengan masuk ruang podcast kita Pak dan berbincang-bincang, mungkin kami menggali dan mohon maaf kalau saya selain Kepala Madrasah menjadi host sekaligus. Jadi Pak, bagaimana kira-kira perasaan Bapak selama menjabat pegawai Kementerian Agama, barangkali sudah puluhan tahun lah kira-kira, khususnya mungkin di kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Terakhir Bapak bertugas di Kemenak Kabupaten Pasaman, dan hari ini kita berjumpa. Kami menginginkan mungkin statement Bapak, bagaimana rasanya bekerja di Kementerian Agama ini Pak, khususnya di lembaga Kementerian Agama di Pasaman. Silakan Pak Kepala Kantor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto yang saya hormati, kemudian rekan-rekan dari Kementerian Agama Pasaman, dan khusus tentu humasnya di ruangan podcast yang sangat luar biasa. Pertama, sekali lagi saya sampaikan suatu kebahagiaan bagi saya dan kebanggaan hari ini saya ditakdirkan atas izin Allah SWT dan atas kerendahan hati Pak Yanto bersama kawan-kawan di MAN 2 Pasaman mengundang saya untuk beberapa kegiatan, mulai dari pelaksanaan instruktur upacara pendek bendera, kemudian juga ketemu dengan pegawai, sekaligus silaturahim, dan yang ketiga untuk sedikit kita bincang di podcast ini. Satu pertama yang saya sampaikan, rasa bangga dan apresiasi ujian saya, memang saya melihat satu-satunya podcast di madrasah kita, mulai dari RI sampai MA, mungkin satu-satunya MAN 2 ini yang punya podcast. Alhamdulillah. Podcast ini penting kita dalam rangka mengkomunikasikan beberapa hal sekaligus untuk mengeksistensikan lembaga kita melalui podcast, karena dunia maya hari ini media sosial sangat berperanan penting. Apa saja pekerjaan kita tanpa ada expose, tanpa ada di media sosial kita expose, maka orang tidak akan tahu apa yang kita perbuat. Jadi untuk itu setidaknya ini akan menjadi sebuah propaganda dalam rangka menyampaikan program-program, kemudian menyampaikan keinginan-keinginan dan capaian kita ke depan. Yang kedua, terkait dengan bagaimana perasaan saya menjadi ASN Kementerian Agama, sedikit saya review. Saya bertugas diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu TNT 1 Maret tahun 1994. Cukup lama ya Pak. Cukup lama. Alhamdulillah sampai ini 29 tahun 6 bulan saya diangkat langsung dari Volume 3 di program CPPN waktu itu Menteri Agama kita Pak Tarun Hidayat. Terus tentu dalam
kita sebagai ASN sudah banyak memang suka dan dukanya dalam kita melaksanakan tugas. Tapi yang penting bagi saya, kalau saya merasakan menjadi ASN Kementerian Agama ini lebih banyak sukanya. Sukanya artinya fasilitas kita di Kementerian Agama ini sangat biasa. Dari tahun ke tahun meningkat. Kalau kita bandingkan dengan pegawai-pegawai yang ada di pemerintah daerah, itu jauh kita sangat sejahtera itu dari segi kesejahteraan. Alhamdulillah. Kita sudah punya tunjangan kinerja, punya remunerasi, kemudian guru-guru punya sertifikasi, bahkan guru PAI yang sekolah umum, yang guru sekolah umum dari Dinas, itu sertifikasinya itu dari kita di Kementerian Agama. Nah tentunya ini semua yang dilakukan oleh pemerintah mengingat peranan ASN Kementerian Agama ini sangat penting. Karena kita ketahui Kementerian Agama itu lahir 1 tahun, tidak sampai 1 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia. 3 Januari 1946 Kementerian Agama sudah ada. Artinya Kementerian Agama tertua di Indonesia ini adalah Kementerian Agama. Apa artinya? Memang masyarakat mengharapkan Kementerian Agama ini punya peranan penting dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, karena Kementerian Agama itu semua tugas-tugas yang ada di masyarakat, di pemerintah itu Kementerian Agama masuk di sana semua, termasuk pendidikan. Kalau dinas pendidikan hanya mengelola tentang pendidikan, tapi kalau kita Kementerian Agama semua kita kelola termasuk pendidikan. Nah, di samping itu tentu kita perlu peningkatan kompetensi. Kita ini orang Kementerian Agama seperti ayam putih. Saat kita sedikit saja terselip melakukan kesalahan, maka itu lebih cepat penilaian orang dibandingkan orang-orang yang di luar Kementerian Agama. Nah itu sudah hal yang wajar, karena memang Kementerian Agama itu garda terdepannya untuk mengawal moral bangsa. Nah tentunya ASN Kementerian Agama, baik yang latar belakangnya dari sekolah agama maupun yang tidak sekolah agama, harus sudah sama-sama masuk kepada lambang kita seorang agama. Dan itu lambangnya adalah lambang Al-Quran pula lagi. Makanya oleh sebab itu saya selalu meminta kepada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang masih aktif, masih muda-muda, tolong kompetensi kita tingkatkan, moral kita tingkatkan, kemudian kita dirasakan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Saya secara pribadi, keluarga, orang tua sangat beruntung dan berterima kasih kepada pemerintah dan Kementerian Agama yang telah mengangkat saya, mengamanahkan menjadi pegawai negeri sipil, bahkan sekarang terakhir menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Yang sebelumnya ini saya sudah pernah di kepala kantor Kementerian Agama Padang Panjang, dan sebelumnya juga di kepala kantor Kabupaten Wakil Kota, sebelumnya juga sudah menjadi Kasubag di Wakil Kota, dan sebelumnya juga sudah menjadi kasih di dan Kabupaten di Pasaman. Jadi Pak Anto, ini kita memang mengharapkan kawan-kawan kita melalui Pak Anto sebagai generasi penerus, sebagai guru, sebagai kepala madrasah, saya berharap kiranya ke depan kita lebih meningkatkan yang sudah baik selama ini baik, yang belum baik itu kita baikkan. Kemudian mensyukuri itu bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana dengan perbuatan yang bisa kita lakukan ke depan untuk lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Tadi kita bicara tentang bagaimana pandang Bapak terhadap tugas di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan khususnya Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Ini lebih khusus lagi Pak. Saya bicara sebagai host, bukan sebagai kepala madrasah. Mohon maaf. Khususnya Pak, karena kunjungan ini adalah kunjungan kemana? Bapak Pasaman itu salah satu satker di bawah Kementerian Agama dan Pasaman. Kira-kira yang kami harapkan adalah apa kira-kira yang harapan dari Bapak kelanjutan Mandor Pasaman ini ke depan, memberikan masukan dan kritisi mungkin Pak, karena kami sebagai stakeholder di Mandor Pasaman, pemikiran kami itu perlu dikritisi, karena yang namanya pemikiran itu kadang-kadang belum tentu ada kebenaran, maka perlu didiskusikan terhadap kebenaran tadi. Mohon berikan masukan Pak, khususnya
dua pasangan ini Pak? Silakan Pak. Ya, saya sudah bertugas di Pasaman sampai saat ini sudah 2 tahun 12 hari Pak Yanto. Saya melihat sebenarnya semenjak perkembangan madrasah, terutama saat dipimpin oleh Pak Yanto dan saat saya datang itu memang sudah banyak perkembangan baik dari segi fasilitas maupun kompetensi akademisi anak-anak. Alhamdulillah. Namun tentu yang namanya sempurna belum sempurna, yang namanya kita sempurna tentu itu relatif, tergantung dari mana kita menilainya dan melihatnya. Kalau kita lihat dari segi kawasan kita, Mantu di Riau, tepatnya di Riau ini memang sangat sudah luar biasa karena merubah mindset masyarakat itu dan merubah mindset pegawai itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dan itu perlu perjuangan berat. Saya masih ingat dan itu masih dalam ingatan saya karena saya yang meletakkan batu pertama ke asrama siswa kita. Ya. Karena memang sampai hari ini belum dapat asrama yang melalui dana APBN, Pak Yanto punya keinginan sama kawan-kawan dari sekolah untuk membangun asrama walaupun hanya 2 kamar atau 2 lokal, dan itu sudah sangat luar biasa karena dana itu bukan dana dari negara, itu dana dari swadaya kawan-kawan guru-guru kita sendiri. Itu sudah langkah termasuk kerja kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan kecamatan, kemudian dengan komite dan anggota DPR yang berdomisili di sini. Semua itu dilakukan tentu tidak terlepas dari sebuah regulasi. Saya hanya bisa menyampaikan dalam forum yang berbahagia ini, Pak Yanto silakan untuk berinovasi, silakan berkreasi, tapi jangan melanggar aturan. Selagi tidak melanggar aturan itu silakan dijalankan. Nah, tentu dengan caranya, karena kita itu lebih baik bermusyawarah dalam suatu mengambil keputusan daripada mengambil keputusannya sendiri. Nah, setiap ada ide, ada inovasi, itu juga perlu tantangan Pak Yanto. Karena kita melakukan perubahan itu ada orang yang merasa dirugikan. Nah, Ada tetangga yang merasa dirugikan, ada sekolah yang merasa dirugikan. karena setiap yang bergerak itu Pak ada gesekan. Ada gesekan. Sudah pasti. Tapi yakinlah, setiap yang kita lakukan itu demi untuk kebaikan dan keikhlasan sesuai dengan aturan, pasti nanti keberhasilan itu lebih mulia dan lebih bahagia kita. Amin. Setiap pekerjaan tanpa tantangan itu tidak akan indah. Tapi kalau pekerjaan dapat tantangan selesai, itulah sangat indahnya hidup ini. Suatu kepuasan batin yang tidak terhitung dan tidak terbayar oleh hanya uang gaji kita. Tapi kebahagiaan batin itu yang sangat menunjukkan diri kita. Kedepannya saya juga berpesan kepada Pak Yanto selalulah untuk mengusahakan berkoordinasi dengan pusat, mudah-mudahan nanti ke depan akan dapat nanti asrama melalui dana SPSN. Amin. Walaupun itu juga berat dan itu perlu kerja keras bersama-sama, tentu kawan-kawan ini tolong bersama-sama untuk menyiapkan proposalnya, kemudian mengajukannya ke pusat, dan suatu saat nanti akan bisa terbentuk asrama di sini. Karena saya berharap di Riau ini memang perlu asrama, Pak. Karena kualitas anak itu akan berbeda anak yang di asrama dengan anak yang tidak di asrama. Setidaknya kita tetap bisa mengontrol 24 jam anak kita itu di asrama. Ya. Nah, itu juga perlu tantangan Karena banyak yang dirugikan. Angkot nanti nggak jalan, gojek nggak jalan, Kos rumah. Jadi perlu tantangan semuanya. Tapi kalau kita yakin ini untuk lembaga pendidikan, kita punya kewenangan itu. Dan itu nggak menyalahi aturan. Dan itu tantangan agak, itu wajar. Saat orang tidak puas dengan kita, pasti mereka yang dibaca itu hanya yang jeleknya. Sementara yang benarnya, yang bagusnya tidak dibaca-baca. Mungkin itu Pak Yanto penyemangat diri kita bersama-sama. Terima kasih Pak. Tadi zaman sudah 2 poin pertanyaan saya. Pertama secara umum mengenai tugas kita di Kementerian Agama, khusus bicara tentang Kementerian Agama di Sumatera Barat sampai ke Kabupaten Pasaman. Dan lebih khusus lagi Manado Pasaman Pak. Ini mohon maaf sekali Pak, saya Bapak bukan sebagai kepala madrasah. Kenapa seperti itu Pak?
melihat wajah Bapak ini. Ini agak privasi sedikit Pak. Wajah Bapak Gusman Fliang saya lihat dan pemilihan luar biasa Pak. Sudah 58 tahun dilalui dunia ini, nampaknya berimbang wajah saya dengan Bapak. Padahal jauh beda Pak. Kira-kira apa rahasianya boleh kita di dalam podcast ini kita bincang-bincang Pak. Mungkin kalau bermanfaat kami juga lakukan seperti itu ya. Apa kira-kiranya Bapak wajahnya awet muda nih Pak. Mohon ini orang tua kami menurunkan kepada kami semua Pak. Susah sebenarnya. Kalau kiat itu memang nggak ada kiat, tapi saya jalani aja ini dengan semuanya. Itu pertama, saya tetap memang bekerja tahun 94, belum pernah saya mengeluh lagi kepada pimpinan. Kemana saya dipindahkan, saya terima. Kemudian saya bekerja itu dengan keikhlasan. Ada tidak ada dana, ada tidak ada imbalan, saya tetap bekerja. Dan saya tidak pernah mengangkat pejabat itu melalui transaksional. Tapi saat mereka tidak bekerja, saya juga tidak segan-segan memutasi mereka. Karena kita tidak punya kepemimpinan. Kemudian olahraga, kemudian pandai membagi waktu untuk keluarga harus ada. Refreshing pokoknya. Jadi jangan dihabiskan semuanya untuk kantor dan bersosialisasi. Karena saya orang lapangan, bersilaturahim itu karena memang sudah dianjurkan oleh agama. Saya selalu meningkatkan silaturahim. Jadi resep-resep tertentu sebenarnya nggak ada juga Pak Yanto. Cuman itulah tadi mungkin Allah berikan kelebihan yang saya sampaikan tadi. Kelebihan pekerjaan kita itu melebihi dari yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Kelebihan itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan nikmat. Nah itu aja bagi saya rumusnya Pak. Terima kasih Pak, apa yang Pak sampaikan selama kita berada di dalam podcast ini rasanya Pak semuanya punya bermakna bagi kami. Dan sekali lagi Pak, terima kasih pada Bapak sebagai kepala kantor hadir dalam podcast Mandor Pasaman. Semoga harapan kita dan kita bersama Mandor Pasaman tetap jaya Pak. Salam terakhir Pak, salam Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Dan saya minta ke humas saya tolong disiapkan satu buah piagam untuk podcastnya Man 2 Pasaman. Walaupun tidak saya menyerahkannya nanti, karena ini suatu kebanggaan saya selaku pimpinan. Saya seperti itu Pak Yanto. Bagi yang prestasi saya sampaikan prestasi, bagi yang salah juga saya sampaikan salah. Saya begitu orangnya, saya terus terang nggak boleh ucapan lain di mulut, lain di hati saya nggak boleh. Jadi Pak Yanto, ini bukan karena Pak Yanto undang saya, ini memang podcast ini diakui oleh humas saya juga Pak Adi, memang satu-satunya podcast di madrasah. Tolong nanti selagi saya masih di sini tanda tangan saya lagi. Yang memberikan piagam penghargaan kepada Mandua Pasaman atas terbentuknya podcast hari ini, termasuk dulu saya juga bagikan piagam pembangunan asrama. Belum jadi sampai belum jadi itu salah Pak Kasih. Terima kasih. Dua kasih ngerti kurang lebih kalau memang tugas penmat kemarin tertinggal mungkin lupa ya. Oke, terima kasih Pak ya. Luar biasa Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan podcastnya. Jangan saya nanti undang lagi toko-toko yang lain.